Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rahmajuwita dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 10. Di sini saya akan mengikuti ulangan PPKN secara lisan, materi bab 2 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal yang pertama. Wilayah negara Indonesia itu terdiri dari 3. Apa saja? Yang pertama ada wilayah darat, yang kedua ada wilayah laut, dan yang ketiga ada wilayah udara. Soal yang kedua, batas-batas negara wilayah darat yang terbagi menjadi 3. Apa saja? Ya, yang pertama ada Malaysia, yang kedua ada Papua Nugini, dan yang ketiga ada Timur Leste. Soal yang ketiga, batas-batas negara wilayah laut yang terbagi menjadi 4. Apa saja teman-teman? Yang pertama ada Malaysia, yang kedua ada Singapura, yang ketiga ada Papua Nugini, dan yang keempat ada Timor Leste. Soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah batas-batas negara wilayah udara meliputi apa saja? Ya, batas-batas wilayah udara meliputi batas kedaulatan bagian darat dan laut, kemudian ditarik ke atas sampai tak terhingga. Soal nomor 5. Batas-batas daratan juga terbagi menjadi 3. Apa saja teman-teman? Yang pertama ada batasan alam. Apa yang dimaksud dengan batasan alam? Batasan alam adalah batasan yang secara murni atau secara alami ada di alam. Contohnya nih, ada apa saja? Yang pertama ada pegunungan, yang kedua ada lembah, yang ketiga ada sungai, ada danau, ada laut, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada batasan buatan. Apa yang dimaksud dengan batasan buatan? Batasan buatan adalah batasan yang dibuat oleh manusia, tidak secara alami. Contohnya ada apa saja? Nah, ada patokan, ada kawat berduri, ada tembok, ada pagar, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada batasan ilmu pasti yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Soal yang nomor 6. Ada apa saja? Teori-teori konsep wilayah laut yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada res nullius. Apakah yang dimaksud dengan res nullius? Ya, res nullius menyatakan bahwa setiap laut dapat diambil dan dimiliki oleh suatu negara. Tetapi nih berbeda dengan res komunis. Apa yang dimaksud dengan res komunis? Res komunis menyatakan bahwa setiap laut itu milik bersama sehingga tidak dapat dimiliki oleh suatu negara. Selanjutnya, soal nomor 7. Batas-batas negara wilayah udara menurut Konvensi Paris tahun 1919 yang menyatakan bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat itu berhak mengadakan eksploitasi dan eksplorasi di wilayah udaranya. Misalnya nih untuk kepentingan radio, satelit, ataupun penerbangan. Nah, soal yang ke-8, batas-batas udara menurut Konvensi Chicago tahun 1944 yang menyatakan bahwa setiap negara yang memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif yang berada di ruang udaranya yang berada di atas wilayahnya. Soal yang ke-9. Siapakah penghuni negara itu? Ya teman-teman, jadi penghuni negara itu dibagi menjadi 7. Yang pertama nih ada rakyat. Apakah yang dimaksud dengan rakyat? Nah, rakyat adalah semua orang yang berada di suatu wilayah negara tersebut yang tunduk dan patuh pada perintah-perintah negara atau peraturan-peraturan negara. Yang kedua nih, ada penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu negara tersebut secara tetap atau dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan yang ketiga. Yang ketiga ada bukan penduduk. Apa yang dimaksud dengan bukan penduduk? Bukan penduduk adalah mereka yang berdomisili atau bertinggal di suatu negara tersebut tetapi tidak secara tetap atau secara sementara saja ya teman-teman. Yang keempat itu ada warga negara. Apa yang dimaksud dengan warga negara? Ya, warga negara adalah mereka yang secara hukum dinyatakan sah menjadi anggota warga negara tersebut. Berbeda juga dengan bukan warga negara. Apa yang dimaksud dengan bukan warga negara? Bukan warga negara adalah mereka yang secara hukum tidak diakui atau tidak dianggap sebagai anggota dari warga negara tersebut.
Nah, selanjutnya yang keenam ada warga negara asli. Apa yang dimaksud dengan warga negara asli? Warga negara asli adalah mereka yang telah bermukim di Indonesia sejak lama dan merupakan keturunan dari Deutero Melayu. Berbeda dengan warga negara keturunan. Warga negara keturunan adalah mereka yang bermukim di Indonesia tetapi bukan termasuk keturunan dari Deutero Melayu. Soal yang ke-10 itu ada asas-asas di kewarganegaraan Indonesia yang terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ada asas ius soli. Apa yang dimaksud dengan asas ius soli? Asas ius soli adalah warga negaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya nih, si A lahir di Indonesia, maka si A juga warga negara Indonesia. Tetapi berbeda dengan ius sanguinis. Yang kedua adalah ius sanguinis. Ius sanguinis menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang itu dapat ditentukan dari keturunannya. Contohnya ya, si A lahir di Indonesia, tapi orang tua si A merupakan warga negara Australia atau WNA ya. Maka si A tersebut merupakan warga negara Australia, bukan termasuk warga negara Indonesia. Karena apa? Karena orang tua si A bukan warga negara Indonesia. Terlebih orang tua si A tersebut merupakan warga negara asing atau Australia. Soal yang ke-11. Adanya asas-asas ius soli dan ius sanguinis tersebut menyebabkan adanya asas apatride dan asas bipatride. Apa yang dimaksud dengan asas apatride? Asas apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, si A lahir di Indonesia. Indonesia itu menganut asas ius sanguinis. Tetapi orang tua si A merupakan warga negara Cina. Cina menganut asas ius soli. Maka si A tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Berbeda dengan asas bipatride. Apa yang dimaksud dengan asas bipatride? Ya, asas bipatride adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap. Nah, jadi contohnya adalah si A lahir di Indonesia. Indonesia menganut asas ius soli. Sedangkan orang tua dari si A merupakan warga negara Cina. Cina menganut asas ius sanguinis. Maka si A tersebut merupakan kewarganegaraan ganda, memiliki warganegaraan ganda ya teman-teman. Nah, soal yang ke-12. Adanya asas apatride dan asas bipatride menyebabkan adanya stelsel aktif dan stelsel pasif. Apa yang dimaksud dengan stelsel aktif dan apa yang dimaksud dengan stelsel pasif? Kita pelajari di bawah ini. Yang pertama, adanya asas apatride itu menyebabkan adanya stelsel aktif. Apa yang dimaksud dengan stelsel aktif? Ya, stelsel aktif adalah seseorang yang ingin mendapatkan kewarganegaraan harus melakukan tindakan hukum secara aktif. Namun, berbeda dengan yang kedua ini. Yang kedua adalah asas bipatride. Bipatride itu menyebabkan adanya stelsel pasif. Apa yang dimaksud dengan stelsel pasif? Ya, stelsel pasif adalah mereka tanpa melakukan tindakan hukum tersebut sudah mendapatkan atau sudah dapat kewarganegaraan. Nah teman-teman, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ulangan lisan saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata saya yang kurang. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.